Pak, kalau waktu tak bisa ketemu, Silakan duduk. oh iya, terima kasih. Salam, Pak. Duduk. Bagaimana nih hasil hari kemarin? Iya, ini sudah kemarin kan sudah rencananya sudah saya buat. Terus ini saya mau kemarin kan kita ini rencananya kan buat webnya untuk TUK, ya. Jadi boleh kita kemarin usulnya tentang penambahan form yang pendaftaran. Bisa gitu ya dalam Excel. Excel ini kan di Excel nanti tinggal dirubah. Oh iya kan ada beberapa item yang form apa namanya yang apa itu? Yang apa ya? Yang apa sama? Iya. Apa sama apa ya? Iya. Kemarin kan siapa yang bikin sadar kan siapa yang mau? Kan di Google Form. Oh, Google. Iya, Google Form. Google Form. Iya. Di sini alihkan di situ. Iya, ini kayaknya kayak begini nih. Cuma nanti kita ikut di anak kita Iya. di elektro. Iya, dia. Oh, dia punya link sendiri. Oh, linknya kita bilang. Iya, ada nih dokumennya kemarin. Cuma kan tetap kita bisa masukkan di anu tuh. Iya. Kan di Kemarin kan sudah dibuat nih macam elektrika kan yang dia punya ada sendiri. Iya, Tapi tetap ada Iya, ada. di web jurusan di jadi langsung nyari ke sana. Iya, Sama juga ini kan. begini, kami nanti di belakang tinggal setiap dindingnya kan begini. Dari pendaftaran bagusnya nggak bisa apa. Jadi dindingnya ada semua saya begini. Malam pertama daftar kegiatan, daftar asesor, tidak asesor cuma daftar asesor, cuma daftar mahasiswa yang sudah diasesor. Cuma mungkin nanti kita koordinasi dengan ketua tutupnya. Iya. Ketua tutupnya Ibu Irma ya nanti koordinasi dengan jurusan. Ada yang untuk catatan data Oke, sudah akreditasi pertemuan hari ini tuh akan iya, hasil dana itu apa sepertemuan untuk pendaftaran gitu. kita isi tanggalnya. Kapan rencana masuk? Kampus kayaknya akhir September. Masuk bulan tuh? Iya, mungkin diundur nih angka di foto. Karena masih COVID. Iya, Beda lagi deh. terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Nah, jabat tangan itu karena COVID. Iya. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada waktu tak untuk? Iya, silakan. Oh iya, ini Bu. Kan kemarin ada rancangan aktualisasi kami untuk pada saat Latsar. Kemudian arahannya dari Pak Kajur minta diarahkan ke Ketua TUK bagaimana rancangan aktualisasinya ini. Jadi rencana kami membuat semacam kayak website untuk TUK. Jadi di websitenya itu ada informasi tentang masalah kompetensi, sertifikasi kompetensi, terus juga masalah TUK juga, sekaligus nanti masalah pendaftarannya. Oke. Oh iya. Mungkin bagusnya Bu, kita jelaskan bagaimana TUK. Oh iya, oke. Sekedar mungkin Iya, arahan untuk informasi. ya, untuk diketahui bahwa TUK Teknik Elektro itu merupakan wadah bagi mahasiswa teknik elektro untuk melakukan uji sertifikasi. Jadi TUK ini di bawahnya memang jurusan teknik elektro, dan memang saya sebagai ketuanya dan beberapa tim yang di bawah saya. Nah, sangat penting buat kita untuk sebagai media informasi bagi mahasiswa yang akan melakukan sertifikasi, dan juga bisa kita lihat sebagai laporan bagi jurusan bahwa seberapa banyak mahasiswa kita yang sudah disertifikasi. Memang medianya pada saat ini kan memang medianya belum ada Bu ya. Iya, betul.
betul sekali. Terus juga masalah datanya itu kan masih tersebar di beberapa komputer, masih ditaruh di Excel. Betul, Jadi betul sekali. memang harus dibuatkan sistem untuk itu. Iya. Dan ini juga masalah skema, karena kita ada skema itu tersebar di beberapa prodi, sehingga kalau pelaksanaan sertifikasi itu masih tergantung pada penanggung jawab skemanya, jadi belum terpusat, sehingga pada saat akan diadakan pelaporan ke jurusan dan pihak LSP Politeknik itu memang kami kesulitan untuk mengkolek semua data yang ada. Jadi rencana Bu, ini kan ada semacam draftnya di website ini, mungkin seperti gini, ada kegiatan dokter asesor, Iya. pendaftarannya nanti. Iya, betul. Kemudian saran Pak Kajur, nanti harus ada form apa itu. Form untuk pendaftaran. Pendaftaran itu ya. Iya, form untuk pendaftaran. Karena kan begini, pembiayaan untuk sertifikasi itu biasa ada beberapa pihak. Salah satunya yang selama ini berjalan sejak tahun 2014 itu dari BNSP, ya. Itu setiap tahun memberikan pembiayaan kepada mahasiswa kita, terutama yang jurusan elektro. Nah, itu setiap tahun 1 kali 1 tahun. Nah, di tahun 2000, kalau tidak salah di tahun 2017 itu ada pembiayaan dari Dikti. Ya, jadi pendaftaran itu biasa melalui TUK. Nah, jadi memang sangat penting untuk kita buatkan form tentang kegiatannya dan bagaimana mekanisme untuk melakukan pendaftaran. Di formnya nanti saya bisa dapat dari Bu ya. Iya, nanti saya kasihkan ke. Oh iya, itu saja mungkin yang saya bisa tanyakan. Oh ke iya, Bu ya. oke. Jadi saya boleh nanti buat sistemnya. Iya. Oh iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alvin. Terima kasih atas waktunya nih Pak. Saya bisa menemui Bapak. Siapa? Ini saya kan lagi kegiatan misalnya tulisasi untuk dasar saya. Ini Dasar apa itu? pelatihan dasar Pak. Oh, pelatihan dasar untuk CPNS dan PNS Pak. Oh begitu. Sebagai Iya, syarat. iya. Sebagai syarat. Syarat untuk PNS PNS selesai. ya? Oh. Rencana ini saya buat sebuah website untuk TUK. Tempat uji Ya, kompetensi. sebagai kompetensi. Kebetulan Bapak ini sebagai koordinator bidang kerjasama di TUK. Tahun kemarin saya sudah hubungi Pak Kajur. Pak Kajur bilang koordinasi dengan ketua TUK itu. Sekarang saya hubungi Bapak untuk terkait dengan bidang kerjasama yang nanti akan menggunakan website tersebut. Kalau bisa sedikit jelaskan apa tugas-tugasnya di bagian kerjasama. Iya, baik, terima kasih Pak Alvin. Ini sedikit kami memberikan gambaran terkait dengan bidang kerjasama di TUK, bahwa dalam sejarahnya TUK di Politeknik itu kurang lebih sudah berjalan sekitar 4-5 tahun. Nah, dalam pengurusan yang baru ini, itu tahun 2020, tim inti dari TUK itu mengambil inisiatif untuk membuat satu bidang yang namanya adalah bidang kerjasama. Itu berdasarkan pengalaman sebelumnya, bahwa TUK itu dalam menjalankan peran dan fungsinya itu membutuhkan mitra dengan pihak lain dalam melaksanakan asesmen, sehingga mengapa bidang kerjasama itu diadakan. Sebetulnya bidang ini adalah bidang yang merupakan opsi pilihan yang diambil untuk mempermudah pola kerja dan kemitraan dan menjalin hubungan dengan pihak ketiga, dalam hal ini dengan TUK dengan pihak ketiga, seperti itu Pak. Jadi kan kemungkinan kalau kita buat website itu dia nggak mungkin ada sertifikat atau tadi kualifikasi maksud. Iya. Kegiatan
Benar, jadi dengan adanya website itu maka ruang itu bisa dipersingkat. Artinya bahwa calon mitra kita ke depannya itu cukup nanti membuka website yang mana informasi isinya itu berupa informasi ya, yang terkait dengan kegiatan-kegiatan TUK, kemudian skema apa saja yang bisa dilakukan asesmen untuk TUK elektro, skema sehingga calon mitra itu bisa mengetahui, oh saya butuh dengan bidang ini, saya bisa melakukan bersama. Harapannya di website tadi itu sifatnya adalah komunikatif, jadi bisa ada pesan sehingga bisa melalui komunikasi awal sebelum melakukan pendaftaran juga bisa online. Iya, jadi untuk pendaftaran daftar calon ACS itu minimal ada informasi yang bisa diberikan, siapa saja calon ACS-nya, kemudian berminat di asesmen bidang apa yang itu bisa diinput data awal di situ. Sudah tercapai apa kita masukkan di Iya, betul. kurang lebih mungkin itu saja Pak. Ada saran-saran lagi. Ya, jadi untuk saran-saran di website itu salah satu kebiasaan yang harus kita perbaiki adalah setelah adanya website itu tentunya harus selalu update. Kenapa penting selalu update supaya calon mitra yang membuka website kita itu bisa melihat, oh ini kegiatan kapan, wah ternyata kegiatannya 3 tahun lalu, tidak ada kegiatan terbaru itu, malah image-nya itu dalam tanda kutip kurang bagus untuk TUK itu sendiri. Nanti kan ada adminnya yang Ya, jadi setelah jadi baru. betul. Itu yang penting, artinya bahwa setelah kita membuat maintenance, kemudian update itu harus diperhatikan. Itu sih yang Saya sudah dapat ilmunya. Mungkin bisa Pak. Terima kasih atas waktunya. Siap, sama-sama. Sukses Pak Alfian. Waalaikumsalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Murni. Waalaikumsalam Pak Alfian. Oke, gimana kondisi tak sehat, Bu? Alhamdulillah. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita ada anggota bidang administrasi dari tempat uji kompetensi jurusan teknik elektro, di mana pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menggali informasi tentang bagaimana penyebaran informasi untuk kegiatan-kegiatan di tempat uji kompetensi teknik elektro dan bagaimana proses pendaftaran mahasiswa untuk uji sertifikasi kompetensi di jurusan teknik elektro. Mungkin bisa dijelaskan Bu Murni bagaimana penyebaran informasinya di TUK selama ini, bagaimana? Apakah masih manual atau sudah online atau bagaimana? Ini kita masih melalui penyebaran dari satu orang ke orang lain. Bisa ditempel ya di mading Ya, itu. ataupun kita bikin brosur terus kita tempel di mading. Oh, di mading. Supaya mahasiswa bisa baca. Oh, bisa baca. Ya, Gitu ya. brosurnya. Oh, itu banyak menjangkau semua mahasiswa itu ya kalau begitu, atau masih ada yang kurang dapat informasinya? Biasanya sih melalui mahasiswa justru kita minta mereka juga menyambungkan informasi tersebut. Di Berarti butuh kampus. masih manual ya, berarti butuh tenaga, waktu Masih juga butuh untuk- bantuan mahasiswa juga sih. Oh, gitu ya. Jadi kurang efektif ya selama ini. Ya. Oh, kalau pendaftarannya bagaimana Bu? Pendaftaran itu? Kalau pendaftarannya sih datang langsung ke kampus. Datang langsung ya, tapi dicatat langsung gitu. Iya, masih Berarti dicatat. agak berarti masih itu ya, masih kurang efektif Ya, pendaftarannya. masih masih pakai manual. ya office lah. Office ya. Oh, iya. Itu selama ini itu kendalanya ya, masalah penyebaran informasi, atau ada kendala-kendala lain? Kendalanya sih masalah waktu, karena terkadang mahasiswa tidak sempat untuk datang. Oh, tidak sempat Ya, datang. tapi kita bisa
melalui telepon. Ya, telepon. Ya. Ya, telepon kalau satu-satu agak ribet. Ya. Oke. Nah itu mungkin penjelasan dari Bu Murni bagaimana cara kerja dari bagian administrasi yang masih cara manual dalam penyebaran informasinya. Kadang-kadang kurang efektif dan efisien dalam proses menunjang kinerja dari tempat uji kompetensi. Oke, terima kasih Bu Murni. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak, saya masuk dulu deh koordinasi kita. Oke, Assalamualaikum Pak. Ini mau bicara, saya punya kegiatan improvisasi. Itu dari kemarin waktu lansar saya disuruh buat untuk pembuatan website untuk TUK Elektro. Jadi kalau di TUK itu website itu nanti ada punya berisi informasi, terus bagaimana cara mekanisme pendaftaran juga di sana. Jadi mahasiswa gampang untuk melakukan pendaftaran dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Nanti saya buat website, terus saya ingin upload di servernya PNUP. Nah ini saya mau koordinasi sama Bapak bagaimana caranya mekanismenya untuk supaya website itu saya bisa upload terus disimpan di servernya PNUP. Oh iya Pak, bagus itu Pak. Kalau mau buat website TUK untuk sertifikasi mahasiswa. Jadi kalau mau buat dulu websitenya, setelah itu kasih key filenya ke kami. Karena kalau mau untuk publikasikan website ke PNUP harus lewat ke tim IT. Jadi buat dulu websitenya, setelah itu Bapak kasih filenya ke kami untuk publikasi websitenya ke PolIPG gitu. Begitu caranya nih Pak. Jadi nanti saya buat dulu websitenya, terus saya kasih tapi nanti aku kasih via email tadi upload websitenya. Nanti kalau sudah selesai saya kirimkan di email nanti saya kontak juga kalau sudah selesai. Begitu Pak. Oh iya Pak, setelah kami terima filenya di email nanti file website akan upload di website PNUP Pak. Jadi ini panel unitnya untuk admin mengupload website Pak. Jadi nanti setelah kami terima file website nanti kami akan upload di sini Pak. Setelah kami pindahkan ke sini, nanti website Bapak akan terpublikasi di website Politeknik. Sekarang juga nih, jadi nanti file-file kok ditaruh di sini di kontrol panelnya. Oh, jadi setelah saya buat, terus saya kirimkan ke email. Nanti kita mau yang upload di sini karena saya tidak bisa akses filenya kontrol panelnya. Iya Pak. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Kalau begitu, terima kasih Pak ini Pak yang membantu. Iya Pak. Nanti kalau sudah saya hubungi kita lagi kalau sudah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Dina. Ini mau ke apalagi mau tanya tentang data TUK. Kemudian kita kan data bagian administrasi di TUK. Kalau boleh tahu datanya di mana itu datanya? Oh iya, ya kebetulan ini sementara saya ini data TUK ini dia tersebar ke ada beberapa file di sini dan ada juga saya simpan di email. Email tidak merata kan Iya, tidak betul. efektif kita. Itu bagus nanti buatkan di sistem untuk anak itu Oh sudah iya, terdata. lebih bagus lagi dia. Oh, iya. Bisa saya copy itu data Oh iya, TUK. oke. Ini datanya. Ini saja kita mau copy. Itu kayak data sensor lah, ada data sensor. Oh iya ini memang ada minta cocok aja. Ya, ini semua. Ya, tapi bisa minta saya copy kan Oh iya. copy kan bisa. Data
kasih saya. Semuanya ini tadi. Ini Saya yang kasih semua di. Oke. Saya masukkan di tes disco. tes lista. Ya, kan kita seperti kita seperti jalan. Oh gitu. Oke. Oh, ya. Terima kasih ya Budi. Sama-sama, Ya. Pak. Ini merupakan halaman depan dari website tempat uji kompetensi jurusan Teknik Elektro. Di website ini terdiri dari beberapa menu. Ada menu home, itu halaman depan dari website TUK Teknik Elektro. Kemudian ada halaman profil TUK. Profil TUK menjelaskan apa sih tempat uji kompetensi jurusan Teknik Elektro itu, kemudian di mana lokasinya, dan apa skema-skema kompetensi yang bisa, serta bidang-bidang kompetensi yang bisa diambil. Di profil TUK sendiri, kemudian ada pengurus, di bagian menu pengurus, di sini siapa-siapa yang bertanggung jawab menjadi ketuanya maupun menjadi koordinator dan anggota-anggota dari pengurus tempat uji kompetensi itu sendiri. Di bagian infografis ini menjelaskan berapa jumlah data asesor dari masing-masing masing-masing prodi di jurusan Teknik Elektro. Kemudian juga menjelaskan berapa persentase mahasiswa yang sudah teruji kompetensi di tempat uji kompetensi Teknik Elektro. Kemudian di bagian skema kompetensi ini menjelaskan tentang skema-skema kompetensi dari jurusan tempat uji kompetensi Teknik Elektro. Sini ada skema dari jurusan Teknik Listrik, di mana skema kompetensi mahasiswa bisa mengambil uji kompetensi tentang instalasi listrik bangunan sederhana. Kemudian di Teknik Telekomunikasi, mahasiswa bisa mengambil uji kompetensi tentang penyambungan fiber optik. Kemudian di skema kompetensi Teknik Elektronika, mahasiswa bisa mengambil kompetensi operator terlatih assembly dan solder 2 dan operator terlatih elektronika kompleks. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, mahasiswa bisa mengambil pembuatan pemrograman web maupun pemrograman terstruktur, dan beberapa skema-skema kompetensi lain yang nantinya bisa diambil oleh mahasiswa. Ini dalam progres dalam sementara pengusulan di BNSB. Kemudian di halaman teknik daftar asesor, ini menjelaskan berapa jumlah asesor yang dimiliki oleh tempat uji kompetensi jurusan Teknik Elektro. Dia kita bisa lihat berapa nanti jumlah asesornya. Kemudian di daftar asesi ini berapa jumlah asesi mahasiswa, berapa jumlah mahasiswa yang sudah teruji kompetensi. Kalau di sini kita bisa lihat, contohnya kita mengambil prodi Teknik Listrik. Ternyata prodi Teknik Listrik ada sekitar sudah 55 orang dari jurusan Teknik Listrik yang mengambil sertifikasi uji kompetensi di tempat uji kompetensi. Kemudian di menu pendaftaran ini mahasiswa pada saat sebelumnya mahasiswa kalau ingin mendaftar dengan cara manual, sekarang dengan menggunakan website ini kita bisa mendaftar secara online dan nanti dia bisa print sendiri datanya. Terus di website ini juga menjelaskan tentang di mana TUK sendiri, dia berada di jurusan Teknik Elektro, nomor kontak yang bisa dihubungi dan siapa yang bisa dihubungi. Selain itu, pengunjung juga bisa menitipkan pesan ataupun ada pesan-pesan yang nanti bisa disampaikan ke tempat uji kompetensi. Website ini sendiri juga sebagai portal informasi menyediakan daftar-daftar kegiatan. Ini kegiatannya masih kita menggunakan sampel kegiatan, soalnya data-data kegiatan sebelumnya tidak terrekap dengan baik, tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga data-data kami dan kegiatan-kegiatan sebelumnya belum terpublish. Dan diharapkan dengan adanya website ini, semua kegiatan-kegiatan uji kompetensi, semua kegiatan-kegiatan dari tempat uji kompetensi jurusan Teknik Elektro bisa terpublish dan terdokumentasi dengan baik di website ini. Begitupun juga dengan agenda kegiatan
kita bisa langsung mempublish agenda kegiatan di website sendiri. Saya kira cukup dari penjelasan kami tentang halaman depan dari website tempat uji kompetensi sebagai portal informasi dan pendaftaran untuk uji kompetensi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penjelasan sebelumnya, kita sudah mengetahui tentang halaman depan dari website tempat uji kompetensi dan tempat uji kompetensi jurusan teknik elektro. Dan sekarang kita masuk pembahasan tentang halaman administrator, di mana halaman administrator ini mengatur tentang bagaimana tata kelola dari website itu sendiri. Karena website ini bersifat dinamis, sehingga perubahan-perubahan data tersebut bisa dilakukan secara otomatis. Beda dengan website-website yang cenderung statis, yang dimana perubahan-perubahan tersebut ketika ingin melakukan perubahan perlu dilakukan perubahan dari struktur kodenya. Tapi dengan menggunakan website dinamis ini, perubahan itu akan cenderung lebih gampang karena dia lebih bersifat dinamis. Nah, di sini ada beberapa menu untuk halaman administratornya. Nah, halaman dashboard. Dashboard ini mengatur tentang halaman kegiatan-kegiatan publikasi dari publikasi dari website itu sendiri. Kegiatan-kegiatannya bisa diatur di sini, ataupun nanti ada kesalahan-kesalahan cetak dan sebagainya bisa dilakukan perubahan, ataupun bisa menghapus berita-berita yang nantinya akan bisa diakses. Ketika ingin membuat sebuah berita atau kegiatan, publish sebuah kegiatan, kita memilih menu Add New Post. Kategori ini mengatur tentang kategori berita tersebut, apakah dia masuk pada bagian kegiatan ataupun agenda kegiatan ataupun bagian-bagian kategori-kategori yang lainnya. Add New Assessor ini untuk mengupdate data-data di asesor. Umpamanya ada beberapa dosen yang sudah jadi asesor di situ. Terus kita ingin update, menambahkan di website TUK. Nah, kita menyediakan sebuah menu Add New Assessor. Ketika ingin melakukan perubahan data dari asesor tersebut, kita bisa melakukan di menu Manage Assessor. Kalau Manage Assessor sendiri ini mengatur tentang siapa-siapa nanti yang bisa kita bisa mengedit data-data dari mahasiswa yang telah lulus uji kompetensi ataupun status uji kompetensinya tersebut. Jadi bisa nanti ditampilkan. Ini Manage Admin untuk menambahkan adminnya dan aksesnya. Manage Message ini umpama ada tadi di bagian menu hubungi kami tersebut, kita menyediakan halaman inbox, sehingga ketika ada orang yang ingin berinteraksi dengan TUK Teknik Elektro, dia bisa meninggalkan pesan di situ. Registration Valid, dan ini Manage Registration ini mengatur tentang prompt pendaftaran. Mahasiswa bisa mendaftar di sini, nanti sekaligus nanti dia print website-nya. Komen ini untuk mengatur komen-komen dari masing-masing kegiatan. Ketika mungkin ada user yang ingin memberikan komentar di website tersebut, dia bisa melakukan komen di sini. Saya kira cukup penjelasan untuk bagian administrator. Terima kasih.
3. Ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak. Silakan masuk Pak. Assalamualaikum Pak Taufik. Iya. Bagaimana nih kabar saya? Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Oke Pak, ini kemarin itu ada fileku yang saya kirim, file website yang saya kirim di Melta yang tolong di-uploadkan. Iya, iya. Bisa dicek ya Pak? Tuh, saya. Oh, yang ini Pak. Iya, buka kita ada yang jadi ini minta tolong kini Pak di-uploadkan di servernya kampus. Iya. Bisa jadi bisa prosedurnya bisa juga sekarang. Iya, jadi Assalamualaikum Dek, dengan saya Alfian, saya dosen di TMJ, sekaligus juga pengurus di tempat ini kompetensi elektro TUK. Kalau boleh tahu, kita sudah tahu tentang TUK itu apa? Oh belum pilih. Jadi TUK itu ada unit organisasi di bawah sama jurusan teknik elektro. Jadi dia untuk tempat kompetensi yang siswa teknik elektro. Nah itu kalau kita luluskan tidak mesti gitu. Kalau kita luluskan tidak mesti gitu, cuma dapat ijazah, ada sebagai sertifikat ijazah namanya untuk kompetensi. Itu namanya TUK. Nah di TUK itu kita buat website, itu kita bisa akses. Oh itu ya. Nah itu di sini websitenya ada informasi tentang TUK. Jadi kita sudah tahu minta tentang website-nya. Jadi bagaimana respon tentang website ini? Atau ada yang mesti sudah bagus atau bagaimana? Kita jurusan di prodi apa? Oh TKJ. Jadi itu ada skemanya di sini, skema di bawah kita lihat di bawah skemanya. Nah, itu kan skema bisa diambil di TUK. Nanti ada di TKJ itu ada skema kompetensi untuk pemrograman web sama pemrograman terstruktur. Jadi melalui TUK itu nanti bisa kita bisa ambil sertifikasi kompetensi di sini. Nanti ada ujiannya terus nanti kalau lulus itu dapat sertifikat di situ. Oke, itu mungkin deh bagaimana? Sudah ini? Oke, terima kasih Pak Dede. Assalamualaikum. Dek, ini kamu kan sudah tahu tidak apa itu TUK? Nggak tahu, apa itu Pak? Itu TUK ya. Oh, kalau ini kan kami punya website dari TUK. Jadi TUK itu semacam tempat uji kompetensi dari jurusan teknik elektro. Nah, untuk sosialisasinya TUK itu kami membuat sebuah website. Ya, itu di website itu ada sistem informasi jadi mengarah tentang menjelaskan tentang sertifikasi kompetensi di jurusan teknik elektro, sekaligus juga bisa mendaftar. Jadi websitenya kayak gini deh. Websitenya. Jadi nanti bisa di akses di semua orang, sekaligus juga
Jadi informasi-informasi kan biasa kalau ada sertifikasi kompetensi kan ditempel di dinding-dinding itu. Iya, Nah iya. ini nanti kalau ada website ini nanti kita cuma kasih ada referensi di sini. Berapa yang sudah beberapa orang yang sudah di sertifikasi, sekaligus juga ada skema-skema kompetensinya. Kalau kita jurus dari prodi apa kan? Kita teknik multimedia jaringan. Jaringan berarti komputer ya, berarti kalau Iya. komputer itu ada sertifikasi pemrograman web sama pemrograman terstruktur, jadi bisa diakses, di sini. Kita sudah tahu tentang apa itu TUK kan? Belum ya. Jadi ini TUK, jadi kita ada banyak organisasi di elektro, namanya TUK itu kepanjangan dari tempat uji kompetensi. Nah itu di tempat uji kompetensi kita bisa tempatnya mahasiswa ataupun pihak dari luar mendapatkan sertifikasi kompetensi. Jadi itu di kami itu ada kita buat sebuah website, ini websitenya. Jadi di website itu menjelaskan apa itu TUK, kemudian nanti bisa mendapatkan informasi tentang masalah tingkat kompetensi itu. Terus juga nanti bisa kita lakukan pendaftaran. Jadi itu biasa informasi di elektro itu umumnya kan ditempel-tempel di dinding. Nanti melalui website ini informasi semua dimasukkan di sini. Di sini terus nanti kalau pendaftarannya kan kalau pendaftaran di kompetensi itu di paling datang ke di websitenya terus kita daftarkan saja ini. Nah ini website ini nanti bisa mendaftar di sini. Jadi buat komplain itu kita prodi apa? PNJ ya, PNJ ke komputer, udah komputer bisa masuk di sertifikasi pemrograman web dan struktur jadi bisa jadi paham itu yang kata Mas Abdul bisa mungkin itu bisa terima kasih waktunya. Oke, murni. Jadi kita latihan bagaimana pengaplikasian websitenya. Mungkin kita itu bisa buka di linknya. Bisa ketikkan TUK TE ODIUPG AC.id. Kita tinggal enter. Kita lihat Bu, ada optionnya, informasinya. Bisa scroll ke bawah. Kan ada profil, terus pengurus, terus kita bisa masuk ke bawah. Infografis untuk berapa jumlah mahasiswanya sama jumlah mahasiswa yang sudah ter-ACC di data ACC. Kita bisa ke bawah lagi. Ini skema-skemanya. Terus di sini ada menu Bu, ada menu kegiatan. Jadi kita klik nih menu kegiatan, coba. Nah ini nanti yang mau diupdate daftar kegiatannya, nanti Bu yang update. Terus Assalamualaikum Pak Asradi. Waalaikumsalam Ya, jadi warahmatullahi mohon ada waktunya. Ini kan rencana saya Pak dan proyek untuk ASA. Saya kan kerjaan ASA, terus menarik PNS. Terus rencana proyek tersebut itu website untuk terbuka tempat uji kompetensi. Alhamdulillah sudah bisa selesai. Mungkin ada dari Pak sebagai testimoni, jadi website itu saya ingin Pak mungkin ada waktu dari testimoninya. Jadi website itu sebagai tempat informasi sekaligus juga jadi mahasiswa bisa tahu bagaimana tempat informasi uji kompetensi itu, apa skema-skema bisa diambil, sekaligus nanti masalah pendaftarannya juga bisa disitu Pak. Oke, jadi yang pertama mungkin terima kasihnya dengan adanya kegiatan ini. Jurusan teknik elektro khususnya program studi multimedia dan jaringan ini sangat terbantu ya, dengan adanya kegiatan atau proyek untuk membuat website terkait dengan
tempat uji kompetensi. Jadi sebenarnya tempat uji kompetensi ini di Elektro ini sudah jalan beberapa tahun. Ya. Biasanya juga dari sisi promosinya, ya itu masih sifatnya cenderung masih konvensional ya. Jadi kita terbantu sekali dengan adanya website ini, yang sehingga kemudian dari sisi penginformasian keluar ini sangat membantu. Ya. Jadi nanti ini juga orang-orang yang kemudian menjadikan jurusan teknik elektro khususnya di Prodi Multimedia untuk meningkatkan kemampuan kompetensi, ya, mengambil sertifikasi atau apa. Nah itu bisa dengan mudah melihat profil-profil yang kemudian atau istilahnya apa lagi kompetensi ujian yang kemudian diajukan oleh jurusan teknik elektro. Mereka dengan mudah mengakses informasi-informasi ini, sehingga kemudian mereka bisa gampang mencari tahu dan kemudian mudah juga istilahnya melakukan pendaftaran. Tapi mungkin di sini ya mungkin nanti ada fitur-fitur lain yang ditambahkan ya. Mungkin kedepannya nanti misalkan bisa untuk apa lagi mendaftar secara online atau seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizal, dalam hal ini sebagai ketua jurusan sekaligus mentor dari saudara Alfian Bastian untuk kegiatan Latsar. Jadi setelah saya lihat apa yang beliau buat di sini, nampak bahwa intinya dia ini membuat aplikasi untuk mempermudah proses uji kompetensi di jurusan teknik elektro. Dalam hal ini terkait langsung dengan tempat uji kompetensi. Jadi dari apa yang nampak di sini boleh kita lihat bahwa semua profil TOK dapat dilihat secara online, struktur organisasi, kemudian yang terpenting sekali adalah bagaimana proses mulai dari pendaftaran bahkan sampai hasilnya ini peserta uji kompetensi boleh tahu secara online. Jadi sebetulnya hal itu yang mempermudah dalam proses uji kompetensi. Di mana dalam hal ini uji kompetensi ini sangat penting dalam era sekarang. Kenapa? Karena dia merupakan salah satu komponen sebagai pendamping sertifikat surat keterangan pendamping ijazah. Jadi dalam hal ini kami dari jurusan teknik elektro mengapresiasi dengan baik apa yang dibuat ini, dan mudah-mudahan ke depan bisa kita optimalkan. Mungkin saya kira demikian saja komentar saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.